Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun al-mukarram yang saya hormatin Ketua DKM Masjid Ar-Rahman beserta jajaran kepengurusan, dan juga yang saya hormati para mustami'in, para karyawan yang alhamdulillah sore hari ini dipertemukannya kita dalam rangka ta'lim rutin, dan juga mudah-mudahan menjadikan wasilah sababiyah mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu semakin cepat, sudah hampir 5:30, karena tadi di acara ta'lim pertama salah satu perumahan, dari sana jam 5:05, perkiraan dari sana ke sini sekitar 10 menit. Ternyata macet luar biasa, sampai saya kayak ngehidupin belang bir kagak ngaruh. Itu langsung saya kan kayak belang bir tuh begitu ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit kita ngaji, tetap Allah akan memberikan kita rahmatnya, amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam nuansa Zulhijjah kurang lebih hitungan 4-5 hari ke depan kita akan menjalankan yang namanya Idul Akbar atau Idul Adha, yang dimana Id ini merupakan salah satu Id yang agung ya, yaitu udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Yang harus kita persiapkan adalah niat. Intinya niat aja dulu, niat korban. Ya kagak, niat apa ge? Niat intinya. Kalau insya Allah niat, walaupun kita begadang malamnya takbiran, ketiduran, tapi insya Allah sholat id kagak kesiangan. Biasanya suka ada takbiran sampai subuh. Jam 4 ketiduran, subuh kebablasan, id ketinggalan. Ada yang begitu. Ya, ada. Itu saking semangatnya kan kita. Biasa kalau di kampung kan masih narogin bedug ya, sampai tangan kayak pada kapalan ya kan, masya Allah, nakulin bedug ya. Saking semangatnya pas nektok bukan kena bedugnya, kena pala temen ya. Niat yang pertama harus kita pasang. Sedikit akan saya bahas tentang bab sholatul Id ya. Ini ada babnya di dalam kitab Taqratus Sadidah. Ini insya Allah kitabnya luar biasa, bisa menjadikan panutan, dijadikan referensi hukum untuk kita. Babus sholatil Idain, bab ini akan menerangkan 2 sholat Id. Tentunya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholatul Id, adapun sholat Id itu al-fitr wal adha ya, artinya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Wa sholatul Idul Adha afdol. Di antara 2 Id ini ada Id yang paling afdol. Apa itu? Idul Adha adalah sholat yang paling afdol. Kenapa dikatakan paling afdol? Liwurudiha fil Quran, karena ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahf
kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, lalu bagaimana hukum menjalankan salat Id? Wa hukmuha sunnah. Adapun hukum menjalankan dua salat ini, Idul Fitri dengan Idul Adha, itu sunnah. Bal hiya afdalun nawafil, lebih afdolnya sunnah daripada sunnah yang lain, yaitu menjalankan sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Ini afdolnya sunnah. Lalu dikatakan innaha fardu kifayah. Ada yang mengatakan hukum sholat Id itu fardu kifayah. Wa indal imami Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Tuh, kalau kita Imam Asy-Syafi'i, maka hukum menjalankan sholat Id sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang dikuatkan, sunnah yang mendekati kewajiban. Jadi dianjurkan untuk orang-orang yang tidak berhalangan secara syar'i untuk sama-sama mendirikan sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Sunanuha, adapun kesunahannya yang pertama takhiruha ila antar tafa'a qadra rumhin. Kesunahan sebelum menjalankan sholat sunnah Id yang pertama adalah mengakhirkan sholat itu sekiranya sudah sampai satu penumbak matahari. Antar tafi'a qadra rumha, jadi sekira-kira sudah satu penumbak ya. Jadi kalau kira-kiranya berarti setengah 7 setengah 7 itu sudah masuk waktu sholat Id. Ada yang jam 7 kurang 15, ada yang jam 7 kurang 10. Nah ini di antara yang nomor 2 kesunahannya adalah fi'luha bil masjidi in ittisa'a. Disunnahkan menjalankan sholat sunnah Id itu di masjid, jikalau emang masjidnya muat, gede, luas. Ini kayak masjid ini nih, kagak ada jendelanya di masjid. Ini masjid apa lapangan nih, sama baik meren ini ya. Nah itu sunnah. Akan tetapi jikalau tidak muat, wa illa, kalau tidak ittasa'a, tidak muat, fi ghairihi, boleh selain di masjid. Lapangan ya, alun-alun boleh ngejalaninnya. Sunnah di masjid yang memadai. Jikalau kurang memadai, maka boleh di selain masjid. Tuh. Lalu wataqiful hayyidu bibabil masjid yasma'nal khutbah. Lalu disunnahkan kepada seorang wanita yang haid itu untuk mendengarkan khutbah di depan masjid atau di depan pintu masjid. Itu sunnah. Nah, wanita yang sedang haid itu diharamkan untuk sholat, kagak boleh. Tapi sunnah dia untuk mendengarkan khutbahnya di depan masjid. Jadi kalau sekiranya khutbah udah mulai naik nih, boleh tuh ibu-ibu datang ke depan masjid. Duduk boleh, berdiri boleh, ngeriung dah ibu-ibu di situ. Ngobrol, bukan dengerin khutbah, ngobrol. Ibu-ibu kalau ngeriung kan rame ya, bisa ngalahin bapak-bapak. Ya, jadi sunnah dengerin khutbah depan masjid. Ya, banyak nih kesunahan. Lalu yang ketiga sunnahnya ihya'u lailatihima bil ibadah. Disunnahkan untuk menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Ibadahnya wa yahsilul ahya bi ihya'i mu'azzim au bis salatil isya'i wa syubhi jama'atan.
Dianjurkan orang untuk menghidupkan malam-malam Id itu dengan apa? Menghidupkannya adalah dengan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Itu menghidupkan. Nah, lalu diisi dengan zikir kepada Allah, dengan takbir kepada Allah yang diucapkan namanya lafaz takbiran. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di luar duduk itu ya. La terus ilaha illallah wallahu akbar. Yang nangis ada yang nangis ke. Ya, nangis ya, sedih kedenger takbir kagak banyak masalah ya ada. Ya, karena kalimat takbir itu kan menyentuh ya, masya Allah. Ya, terharu begitu. Kalau yang enak mah didengerin ya, yang kagak boro-boro terharu. Ya, yang sekali takbir batuk ada, kali takbir batuk ada. Ya, ya, tapi luar biasanya di kita itu kayak bagaimanapun orang kalau sudah malam mana Idul Fitri maupun Idul Adha ini pasti tumplek di musola ataupun di masjid. Luar biasa. Walaupun sehari-harinya kadang jalan ke masjid ke musola keder, kelewat baik sih. Iya kan, kelewat baik di musolanya di sini dia lewat doang kan keder itu. Tapi kalau malam Id ada nih datang ke musola, datang nih ke masjid, luar biasa ini. Ya. Akan ada dalam fikih tobat tahunan. Ya, tobat tahunan ada. Tobat tahunan ini ya tobat tahunan ya sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, ini tahunan. Tobat harian tuh. Ada tobat harian, tobat mingguan, tobat tahunan. Tobat bulanan ada enggak ya? Enggak, meureun bulanan mah ya. Iya, tuh. Hidupkan, banyakin takbir. Oh indah, makanya nongkrong udah habis isya di musola bawa bekal yang banyak, udut jangan sebungkus, kagak kuat sampai pagi. Ya 2 bungkus 3 bungkus bawa, ambil ngopi takbiran, mantap bener, banyakin apanya takbir bukan ngudut, banyakin takbir banyakin. Wah. Sambil plecus, Allahu Akbar plecus. Lah, takbirnya kita begitu ya. Enggak apa-apa itu, ge. Lah, yang penting mah takbir. Yang penting jangan keder aja bilangannya. Takbir doang, Allahu Akbar plecus. Allahu Akbar plecus. Sampai 4 kali Allahu Akbar bae. Kagak la ilaha illallah. Ya, keder itu mah. Nah. Ya. Ramein malam takbir. Ya, ramein dengan takbir, musola, ngarak bedug ya, lumayan. Sekarang masih ada kali ya. Ngarak bedug ditakolin. Masya Allah, indah. Islam itu indah. Biasanya di jalan ketemu nih sama santri atau ketemu sama orang-orang di call, di bak, biasa call bak ini kan pada saut-sautan, woi, memang kenal lu, kagak anu gitu, yang penting woi aja kita nyapa gitu kan, padahal kagak kenal siapa meureun kan gitu. Itulah indahnya Islam, kebersamaan. Biasa ngobrol, pan kalau ngambil ngopi ge dah, padahal mah wau kagak. Itu. Di antara kesunahan sebelum mau berangkat Id disunahkan al-ghuslu, mandi dulu. Wa yadkhulu min muntasafil lail, mandinya pas pertengahan malam, masuk waktu pertengahan malam itu sunnah, dianjurkan. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 mau subuh mandi, niatin mandinya sunnah untuk menghadiri sholat sunnah Idul Adha tuh sunnah. Nawaitul ghusla li sunnati li khuduri Idul Adha lillahi ta'ala. Itu niatnya. Ribet banget bahasa Arab apa belit baitan lah. Ya udah bahasa kita aja dah, bahasa kita dah.
Ya, pas mau mandi niat dalam hati, niat saya mandi sunnah untuk menghadiri sholat sunnah Idul Adha lillahi ta'ala. Jadi udah ngerti malaikat ke, tenang ke, ditulis ntar ke sunnah tuh mandi, jangan kagak mandi belek muni banyak banget kagak dibersihin, mandi dulu ya, mandi. Beres mandi siap-siap kesunahan yang nomor 5 atatoyubo, pakai minyak wangi. Tuh, beres mandi pakai minyak wangi. Minyak wangi kagak ada minyak kayu putih, pakai dah minyak kayu putih, masuk angin merengan. Pakai, makanya sedia minyak wangi ini sunnah. Nah, jangan minyak jelantah dipakai. Ya, pakai minyak kayu putih jangan, takut dikira masuk angin ntar lagi. Oh, pakai minyak. Wa tazayyunu, hias diri sebaik mungkin. Punya sarung baru bekas lebaran Idul Fitri belum dipakai, Idul Adha pakai. Ada koko beli 30.000 oke lumayan baru pakai. Peci yang biasa pakai warna putih atau pakai warna hitam ada di rumah warna hijau pakai, ya kan yang baru, berhias diri tuh sunnah itu. Wa tazayyunu, hias pakai celak nih biar kereng alisnya. Nih saya ini gak pakai celak tapi udah kereng nih alisnya ya. Kalau dicelakin bisa bocah kelenger. Lihat saya itu orang apa bukan begitu. Ya, sunnah tuh disunahkan buat siapa saja pakai minyak wangi dan menghias diri. Yang pertama lil qaid, bagi orang yang sholatnya berhalangan secara syar'i untuk ke masjid, sakit, wanita haid kan gak ke masjid tapi sunnah di rumah kayak menghias diri nggak apa-apa. Wal khariji wal kabari wasigari, bocah gede bocah cilik sama hiasin. Sawaul musalli minhum, dan orang yang mau berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Idul Adha wa Idul Fitri, hias diri. Wa yusanu, dan disunatkan. Apa yang disunatkan? Khurujun, keluar dari rumah menuju tempat untuk sholat id. Kepada siapa saja al-ajujin, nini sunnah nih ya, nenek. Oh, nenek sunnah. Wa ghairi zawatil hayati, lan liyane wadon kang duweni tingkah minan nisai. Wang wadon bisyabi bazilatin, kelawan nganggo pakaian bazilatin yang biasa-biasa saja. Boleh wanita wong wadon yang pakaiannya biasa saja dan tidak berlebihan dalam berdandan. Ya, berhiasnya tidak berlebihan, make upnya kondol-kondol. Wah, bola-bolanya bola segede jeruk bali ini. Ya. Wah, boleh dong. Wa amma syabatun, adapun wanita yang muda, wa zawatul hayati, lagi pula gelis. Gelis wanitanya muda. Kalau gelis itu cantik, kalau gelis itu cepat. Beda itu ge. Tergantung siapa yang ngomong. Wih, awewe gelis banget, gelis, cantik tuh. Wong wadon gelis temen, gelis cepat berarti, ya kan? Bahasa Jawa gelis kan cepat doang. Ya. Bagaimana hukumnya wanita muda cantik? Abah sini wa fayukrahu, maka dimakruhkan, makruh. Wong wadon nom gelis makruh. Berangkat ke masjid makruh, sebab takut yang jomblo-jomblo larak lirik. Ya, sampai tangga masjid aja kelewat. Takutnya begitu. Buset, gaya banget deh. Nah, kemana lu? Sholat. Tumben rapi amat. Ya. Padahal dia pun ada demenan.
Udah berangkat dia dari pagi. Lu berangkat sekarang? Lah iya, biar kelihatan gua, biar kelihatan rajin. Lah nanti masih pagi, gak apa-apa. Sampai masjid sepi, kagak ada orang. Lah buset nih masjid ini gelap amat, kagak jadi apa ya. Ternyata dilihat jam masih jam 3:30. Subuh kan belum 3:30. Saking rajinnya 3:30 udah datang. Mau salah niat kan. Terapi niat yang baik. Sepi amat ini masjid. Libur meureun salatnya 3:30. Nu subuh ge belum masuk. Oh ya. Makruh wadon yang gelis yang cantik mah. Nah, makruh. Afdolnya di mana? Wa sholatuhunna fi buyutihinna afdolun, salatnya wanita yang cantik dan masih muda itu di rumah lebih afdol. Ya, tapi jangan suruh ngaca dulu ya istrinya, jangan. Kalau ngaca gagal semua, makruh kabeh entar. Ya. Kalau ibu-ibu ngaca gimana? Masih muda gua ke. Dilihat-lihat gua ke masih cantik, makruh. Ya, cantiknya kata dia. Ya, jangan ngaca, langsung berangkat. Oh, jarang orang ngomong ngaca. Iya ya, gua jelek oge ya. Jarang orang begitu mah, jarang. Oh, tapi kalau mau ke masjid nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jangan berlebihan dalam berhias, daripada di rumah kagak tahu, ya rokaatnya kagaknya nggak asik lah, kurang seneng. Ya, ke masjid berangkat nggak apa-apa. Nah itu, ya. Oh, terakhir, apalagi yang disunatkan? Al-masyu ilaiha zahaban warraju'u bi tariqi akhar aqsara. Sunnahin berangkat ke masjid jalan kaki, dan pulangnya cari jalan yang lain yang lebih dekat. Kalau berangkat dianjurkan jalannya muter yang lebih jauh, tapi kudu lihat waktu. 6:30 muter dari Cipes dulu ke Pasar Serang, ya sampai masjid jam 9 bubar. Ya muter ke, jangan sampai jauh-jauh, lihat waktu dulu. Orang mah ini mah muter ke Cipes ke Serang, lu mau sholat apa mau healing? Nah ya, lihat waktu, muter jalan tapi jalan muter kemana nih ya. Oh, kalau di PT umpama ini mah ngadain, berarti Kang Rian tuh dari sana Lempang jalan, berarti jam 3 lah dari rumah, mejehnya sampai sini tunduhnya ya, mejehnya jalan. Pulangnya yang lebih dekat cari jalan lain. Berarti kalau berangkat jangan lewat sini nih, muter lewat Lipo, ke sini nih. Pulangnya baru lewat sini nih, ya. Jangan bablas ke sono, SGC sono mau belanja. Ya. Nah itu sunnah, lebih baik. Kenapa? Kalau berangkatnya harus jalannya cari jalan yang lamaan, ya. Karena di sini dikatakan liyak sural ajru bikasratil khuta. Semakin banyak langkah yang dilangkahkan oleh kita, maka semakin banyak pahala yang Allah berikan. Nah, gitu. Jadi langkah itu dihitung 10 ya. Itu. Jadi jalan kaki. Kalau jauh mah gimana ya? Jalan kaki capeknya pakai motor. Ngitungnya gimana? Ya per gas biasa kan. Saya kan bilang begitu. Mungkin itu mah per gas, jadi ngeng 10. Ngeng 20 tuh, ngeng, nah itu mah jatuh. Iya, kalau pakai motor gimana? Kan per langkah di sini. Kalau 1 langkah 10 kebaikan, 2 langkah 20 kebaikan. Kalau pakai motor per gas meureun ngitungnya. Ngeng 10, ngeng. Wah, jangan kebanyakan ngeng. Ntar jatuh. Nah, ya, itu sunnah sebelum kita mau berangkat. Ya, mau berangkat sholat Idul Adha. Sebenarnya masih banyak ini. Terus caranya sholat ya ada, ya. Caranya sholat di sini ada 7. Caranya sholat Id ada 7.
Tapi singkat nih karena waktu habis. Caranya satu buat kita mah, ikutin gak imam. Yang penting tahu takbirnya aja. Takbirnya kalau yang pertama 7 kali. Ya, 7 kali berarti sama takbiratul ihram jadi 8 kali. Ya, jangan imam takbir pertama ngikut takbir, imam takbirnya kedua angkat tangan, dia mah ruku. Panggil begitu ya. Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar, dia mah sami Allah liman hamidah. Habis ke bangun dari sujud dia culak, ciluk geningan ini pada berdiri keneh ya. Nah itu. Karena nanti siapa yang salah kan begitu ya. Ya, itu mah nundutan meren. Nah itu, jadi takbirnya 7 kali. 7 kali tambah takbiratul ihram jadi 8. Takbir yang kedua 5 kali ditambah takbir yang dari sujud bangun, tuh bangun jadi 6 kali. Allahu Akbar. Ini jangan dihitung. Berarti tinggal ngitung 5 lagi kalau rakaat kedua. Allahu Akbar 7 kali nih. Berarti kalau sama takbir 8. Allahu Akbar. Takbir ini baru 7. Allahu Akbar. Nah, bacanya baqiyatus sholihat bacaannya. Apa baqiyatus sholihat? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu aja. Ya, kalau paham takbirnya insyaallah paham. Dan takbirnya yang sering lupa kan. Ya. Nah itu tata caranya sholat. Kita intinya ikutin dah imam lah. Ya, ikutin bah imam. Tapi ngikutin imam itu harus seluruhnya, jangan separuh-separuh. Ya mudah-mudahan kita besok diberikan oleh Allah kesehatan dan juga tambah-tambah kita istiqomah, dan insya Allah yakin kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu anhu tabaraka wa ta'ala kulli salatin ala rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.